96.4 FM, your inspiration, radio paling hits di Malang. Yo, masih sama Suwindu, Sepasang Wike, dan kita lagi barengan sama. Gue pengen. Boleh. Kasih gue nada dong. Oh boleh. Mohon maaf. Kita yang ngasih nada. Seharusnya yang ngasih. Benar. Ulang lagi ya. Ya, boleh. Barengan sama Suwindu, Sepasang, Wike, Pandu, dan Mar. Kita nada rendah aja pagi. Oh ini nada rendah melambangkan alto. hari ini lagi capek, lagi ngantuk atau bagaimana? Enggak, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. oh roda. Roda berputar. Roda berputar. Berarti sekarang lagi di tengah-tengahnya lah ya. Tengah-tengah. Di tengah-tengahnya ada pulau kalau Ada boleh pulau, tahu. ada pulau. Tapi mohon maaf pagi hari ini kita nyebutnya itu harus lengkap Wike. Mak Natama ST. Congratulations. Boleh dijelaskan ke Alfred. Ini mungkin yang belum tahu ST itu sebenarnya singkatan dari apa, Mak? Sarjana tembak menembak. Aduh. Sarjana tembak boleh. menembak. Ditembak dengan lagu mungkin Alfred ya. Mau kalau Sudah pernah namun gagal ya ternyata ya. menembak dengan lagu berarti ya. Iya. Tapi Diceritakan gagal. di single pertama, kedua, dan Ketiga. Gagal terus saya tuh cinta tuh. Kenapa ya? Tapi alhamdulillah kuliah gak gagal ya Pak ya. Oh puji Tuhan ya. Puji Puji Tuhan. Yes. Gimana perjalanan kuliahnya kalau boleh tahu? Iya jadi ya terima kasih kepada kampus saya tercinta ya. Tidak perlu kita sebutkan Boleh. nama instansinya. Perjalanannya cukup sulit sebenarnya. Cuman begitu sampai di titik ini kayak bersyukur aja gue gak menyerah di tengah. Karena terlepas dari nanti akan gue aplikasikan atau tidak ilmunya. Betul. Tergantung rezeki kita di dunia bener. musik kan ya. Cuman ya senang aja bisa punya gelar gitu. Akhirnya kayak ada sesuatu yang gue bisa kasih ke bokap nyokap. Karena itu salah satu kebanggaan sih buat mereka. Karena gue kan orang Batak juga. Oh benar. Orang Batak tuh sangat kental lah dengan pendidikannya gitu Pak. Oh iya benar. Oke. Horas. Medan. Harus. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Jelaskan. Jelaskan. Jadi kita udah nge-stalk akun Twitternya dari Mark Natama. Ya, aduh. Halo, Apa yang kamu Natama. tulis harus kamu tanggung jawabkan pada Iya, hari benar. ini. Benar. Apakah itu Wike? Oh di hari ini ya, bukan di hari akhir ya? Oh jangan dong. Jangan. Apakah itu pertanyaan Wike? Ini tadi halo aku Tama menulis ya di tanggal 14 bulan 6 23. Oh ya dibacain tanggalnya ya. From Earth ini tulisannya, ku melihat muka teman-temanku tegang saat menonton sidangku. Makanya ku keluarkan jurus fake love-ku untuk mencairkan suasana. Gimana? Ketawa karir maksudnya? Iya Oh, begitu. Jadi teman-teman gue tuh tegang banget gak tau kenapa. Karena sebenarnya yang mereka takutkan adalah gue tuh kan orangnya keras kepala. Nah yang mereka takutkan tuh bukan gue gak bisa jawab pertanyaan sidang, tapi gue tuh ngebatuin dosen pengujinya. Mereka tuh takut itu banget. Jadinya debat ya takutnya ya? Iya dan itu hampir terjadi kemarin. Oh iya? Hampir terjadi. Itu karena pertanyaan apa kalau boleh tahu? Kita bahas nanti saja ya pertanyaannya. Cuman intinya mereka udah begini-gini, udah kayak ngasih gua kode, udah lu diem aja. Lu lebih baik diem aja kalau lu mau keluar selamat gitu. Nah terus gua ngeliat mereka tegang, akhirnya gue bercandain lah dosen penguji ini. Terus gua kasih ketawa karir dikit. Oh ya Terus, ketawa karir. Ini kan Iya. kalau di Twitter orang nggak bisa ngebayangin. Coba Nggak sekarang bisa. ada kamera. coba lu ngelucu deh Kak. Lu ngelucu. Mohon maaf harus lucu. Enggak, gue bisa. Oh bisa. Gue bisa ketawa yang seakan-akan lu lucu gitu. Oh iya? Oh iya, Iya, ya. bisa. Ini pura-puranya udah ngelucu ya, udah Iya. selesai ya. Gitu tuh. Oh cocok. Jadi Iya. beneran dia cocok. Iya. Kayak gitu. Dia yang ujian temen-temennya yang grogi. Iya, makanya ya. iya. Kita masuk di pertanyaan yang kedua. Yuk lanjut. Pertanyaan kedua adalah want to buy Coldplay Festival atau My Universe 2 tiket. Wait, Apakah wait. sudah dapat ataukah belum? Sudah dapat. Harga berapa kalau boleh tahu? 6,5. Oh calo. Calo. Itu masih calo yang aman. Tapi gue boleh gue boleh klarifikasi nggak? Iya, boleh. Gue berharap teman-teman Elfriends di sini nggak ada yang membudidayakan calo lagi ya. Karena itu tuh menurut gue merugikan semua pihak. Satu, si calonya ini nanti kalau misalnya ada orang yang usut-usut, misalnya dia melakukan tindakan ilegal ternyata, itu kan dia repot sendiri. Terus kedua, kita sebagai yang beli kan jadi gak punya sense of security kayak kita beli masing-masing. Dan Oh, maksud gue benar. kalau lu gak mau nonton gak usah dibeli deh gitu maksud Oh, gitu. gue. Carilah nafkah di tempat yang legit aja kalau menurut gue. Terus pertanyaan Pandu adalah kenapa Anda beli? Karena saya gak dapet, saya udah ngantri Oh, di, iya. di 2 tanggal itu. Tapi Sama. sempet sebel gak sih akhirnya Gue kesel. Ada announcement yang dia bakal di Singapura 4 hari kayak reguleran di kafe. Oh iya. Iya, Sempet dan sebel itu. karena waktu itu gue pernah
baca juga postingan Najwa Shihab yang kayak dia kan udah CS banget kayaknya udah nongkrong bareng sama si Ada kayak gini banget ya. Iya, sama si Kristi Matupang ini dia udah. Si Matupang sekarang. Ada Si Matupang. batak-bataknya dia ya. Iya. Oke. Udah kayak, Kris, mainlah kau 2 hari di sini. Janganlah kau 1 hari. Krisnya jawab gimana? Oh nantilah kita bicarakan. Oh, Gampang itu. Gitu dia ngomong. Jadi gue udah agak berharap tiba-tiba jeder keluar di Singapura 4 hari. Tiba-tiba dia ke Thailand. Dia tiba-tiba kemana. Jadi kayak teknik marketing. Oh iya bener-bener. Gitu. Mentang-mentang di Indo udah war segitu gedenya. Tampil di tetangga sebelah. Bener. Tapi kalau kita flashback lagi ngomongin soal Coldplay. Makanya kan pernah ngebawain satu lagu dari Coldplay yang Yellow. Bener? Iya. Itu kalau masalah lagu tuh emang dipilihin sama tim. Atau sebenarnya kita pengen bawain lagu ini nih. Kayak gitu. Kalau boleh kita flashback deh. Sebenarnya gue punya hak untuk ngasih list lagu. Cuman otoritas paling tingginya adalah tetap dari tim produksi yang memilihkan. Karena mereka mungkin minggu itu pengen membawa gue ke arah sini. Mereka pengen bikin, kontestan kayaknya ini lagi naik nih. Karena kita kan gak pegang HP. Jadi gue gak tahu tuh tren apa yang sedang terjadi di TikTok. Dimana gue gak tahu, kita gak tahu. Jadi mereka yang tahu gitu. Wow, Oke. itu persiapannya berapa lama buat bawain lagu Yellow? Seminggu pasti semua lagu tuh pasti seminggu. Seminggu? Jadi beres kita result hari ini pasti besokannya langsung oke lu dapat lagu ini kita latihan sama band, latihan sama vocal director, semuanya latihan di panggung habis itu langsung lanjut nyanyi. Tapi kerasa gak sih Mak? Maksudnya kayak dulu di panggung yang istilahnya panggung spektakuler dengan kompetisi yang begitu luar biasa di tahun 2021 which mean itu corona lagi gede-gedenya. Benar. Nggak bisa kemana-mana. Promo single juga pasti terbengkalai. Thank you ya udah menyuarakan Oh, iya. hati gue ya. Karena gue benci banget sama orang-orang yang Bencinya seberapa? benci banget sama orang-orang yang sampai sekarang tuh masih ngomong kayak kemana ya season ini? Nah. Kayak maksud gue nggak deh, nanti bahaya deh. Gitu. Ntar omongan ini di Iya, di kan masuk TikTok terus nanti dibilang gue masih enggak. Gue no hard feelings. Menurut gue Bener. semua berkat yang datang ke gue itu waktunya Tuhan sudah tepat, Bener. situasinya sudah tepat. Cuman maksud gue alangkah lebih baiknya kalau semua orang tuh membandingkan sesuatu yang apple to apple aja. Betul. Sementara kalau menurut gue di situasi yang berbeda, orang yang berbeda, waktu yang berbeda itu bukan sesuatu yang bisa lo bandingkan apple to apple. Nah. Jadi Yes. let's just enjoy the industry gitu loh. That's right. Kita bisa mencintai all kinds of music tanpa harus membenci gitu. Betul. Kalau gue nggak suka ya karena gue nggak suka. Nah, gitu. untuk netizen yang ngomong gitu kayaknya dia nggak tahu tentang Jago Cemburu kayaknya. Kalau Jago Cemburu tahun berapa sih kalau boleh tahu? Kan lepas di tahun 2021. Kalau Jago Cemburu di tahun berapa tuh? Jago Cemburu itu kita tulis di tahun 2021. 2021. Rilisnya 2022. Dari satu akhir berarti ya bikinnya ya. 2021 Juli. Oh wow, tengah tahun juga ya. Itu di Jago Cemburunya. Lanjut di yang kedua. Ada Terluka Menginginkanmu itu Januari 2022. Terus Berarti cukup singkat juga sebenarnya ya. iya Juli dari ke Jago Cemburu Januari ke, kan. Iya. terus. Dan ada Salah Baca Pertanda di Oktober kalau nggak salah. Di Oh, Oktober. ini berarti 2022. beruntutan banget ya. Ini apakah dari 3 lagu ini juga ceritanya runtut atau beda-beda ternyata? Kalau mau dicocok logi tuh bisa aja ya netizen. Oh, iya, Netizen benar, sudah benar. melakukannya. Cuman kalau dari saya yang runtut itu Jago Cemburu sama Terluka Menginginkanmu. Kalau Salah Baca Pertanda tuh awalnya nggak kejadian di gua. Awalnya nggak kejadian di gua. Beres lagu itu rilis. Singkat cerita satset kena juga gua batunya. Berarti apa yang kamu nyanyikan Itulah yang kamu jadi doakan ya. Bener, iya, Gue percaya banget itu. Jadinya sekarang gue percaya itu. Lagu adalah doa. Orangnya lagi dengerin kah pagi hari ini? Nggak tahu, udah nggak ada kabarnya. udah gak kontak kayaknya. Udah nggak kontak. Mak ini tipikal yang kalau udah selesai udah kelar ya Udah. udah no contact. Justru enggak. Gue tuh selalu berusaha untuk sahabatan sama semua mantan gue. Oh. Cuman kan balik lagi, ini kan kalau persahabatan yang kita mulai dari kita putus kan itu harus consent kan. Kalau dia mau, gue mau ya oke. Cuman kalau gue doang yang mau sahabatan, dianya nggak mau kan, gue nggak bisa maksa. Jadi ya udah. Mau Tapi- dikata apa gitu kan? Ini kayaknya Iya. terjadi sama di lagu Terluka Menginginkanmu gak sih? Gara-gara sahabatan sama mantan. Benar. Sebenarnya kalau Terluka Menginginkanmu itu gue sahabat jadi mantan terus jadi sahabat lagi. Oke. Oh, Jadi Emang- itu kisah gue paling indah sih sebenarnya. oke.
emangnya keinginan itu bukan berarti sebuah kebutuhan ya. Yang dipengen itu sebenarnya kebutuhan atau keinginan. Itu yang harus menjadi prioritas Elfriend ya. Dan apakah ini menjadi salah satu jembatan untuk menuju ke lagu keempat? Nanti kita bakal ngobrolin soal single yang bakal di-spill hari ini. Jadi kalau Elfriend punya pertanyaan, boleh deh kamu cek di feed story-nya kita atau di feed Instagram kita di Alfara FM. Kamu kasih pertanyaan sama Mak Natama. Nanti kita bakal jawab di WhatsApp In The Morning. 98.6 Alfara FM, your inspiration. Keren banget. Gue bisa apa? agak kurang yakin. Ada stikernya di depan. Oh ya ada ya. Tapi coba kalau Harusnya gue gak bilang ya. Gue bilang kayak emang hafal aja. karena di kamera juga gak lihat ada stiker itu Iya, Mak ya. bener. Coba Mak nada di akhirnya lebih ada semangatnya lagi Bener-bener. boleh. Lebih inspirasi ya. Ibarat kalau lagu tuh ada pitch-pitchnya. Boleh, Tadi boleh. boleh, 1, boleh. 2, 3. 98.6 Alfara FM, your inspiration. Masih barengan sama Sewindu Ege. Sepasang Wiko Pandu Dan dan gua Mar. Yes. Bukan Mak Zuckerberg, bukan Elfriend ya. Bukan. Amin Oh, rezekinya. amin ya, amin ya. Amin. Tapi kali ini ngobrolin soal perjalanan dari Mak yang akhirnya di tahun 2023, tepatnya di pertengahan tahun. Ini katanya bakal ada new single. Apakah Benar. itu? Kalau kata teman-teman Marrakas, fanbase gue, bersidang-sidang dahulu, rilis single kemudian. Asik. Cuak. Cuak. Alhamdulillahnya lulus ya Iya. sidangnya ya. Iya, akan jadi lucu kalau sidangnya ternyata nggak lulus. Iya. Tapi permisi, masih ada revisi ya. Iya, benar. Jangan bersantai-santai dulu. bersantai-santai dulu. Berarti sekarang konsepnya adalah berilis-rilis dahulu, revisi kemudian. kemudian. Gimana ini single yang terbaru? Apakah sudah boleh di-spill atau belum? Boleh lah untuk Malang, karena ini Malang tuh salah satu kota yang gue paling sering kunjungi ternyata setelah gue jadi musisi. Nggak tahu ya, gue sangat bersyukur sama masyarakat Malang berarti. Di single keempat ini yang akan gue rilis sebentar lagi, gue menulisnya semua sendiri, 100% liriknya. Kalau melodi gue kolaborasi sama Kenny Gabriel, salah satu produser hebat di Indonesia. Dan gue punya banyak ekspektasi jujur dengan lagu ini. Oke, ekspektasi apa yang ditaruh di lagu ini sebenarnya? Pesan yang pengen disampaikan atau mungkin Mak ini sebenarnya pengen ngeluarin soulnya di lagu ini atau bagaimana sebenarnya? Seperti yang tadi gue sempat bilang, gue percaya sekarang lagu itu adalah doa. Iya. Jadi sebenarnya lagu ini adalah sebagian kecil dari doa gue dan juga cara gue untuk berdamai dengan masa lalu. Jadi lagu ini cukup universal. Maksud gue untuk orang yang lagi habis sakit hati, lagu ini bisa jadi obat untuk hatinya. Tapi untuk orang yang lagi jatuh cinta, lagi di mabuk cinta, lagu ini bisa menjadi lagu yang merayakan cinta itu. Gitu. Jadi cukup umum dan gue harap ya bisa relate sama banyak orang karena ini memang mengobati sakit hati gue dan juga membuat gue bisa berdoa, oke, gue pengen menemukan cinta yang seperti ini. Kak, ada tisu nggak? Oh iya. Ini mau kayaknya cerita kok udah. momen haru. Bukan flu kayaknya. Itu kan kita. Iya. Jangan ketularan ya, Mak Tapi ya. Mak ini kan berarti bisa dibilang nulis lagu ini barengan juga sama skripsi sebenarnya. Atau ini sebenarnya udah ditulis duluan kemarin-kemarinnya? Jadi ceritanya gue memang setiap gue pulang ke Jakarta, jadi gue sengaja naruh semua perlengkapan rekaman di rumah gue, misalnya yang gue butuhkan buat nulis lagu tuh di Jakarta. Supaya kalau di Jakarta gue fokus, gue gak mikirin skripsi. Tapi kalau di Bandung gue fokus, gue gak mikirin musik. Itu Cara berapa gue tuh kali? begitu. Bolak-baliknya dalam sebulan? Gue seminggu sekali memang harus balik karena kan harus bimbingan. Cuman kan duitnya memang semua di Jakarta ya. Jadi mau gak mau gue harus menetap di Jakarta memang setelah gue tinggal beban gue skripsi aja, mata kuliah udah beres. Cuman di sela-sela itu gue dipertemukan sama Kenny dan gue main ke studio dia. Awalnya kita nggak kepikiran untuk langsung menemukan sebuah lagu yang kita tahu bakal kita rilis. Ya udahlah Kak, kita jamming aja gitu. Nah ternyata lagu pertama yang kita kerjain, kita langsung kayak tunggu dulu. Ini udah jadi gak sih lagunya gitu. Terus kita kirim, kita lempar ke grup yang isinya ada A&R label semuanya. Terus mereka langsung suka. Dan kalau boleh cerita sedikit pengalaman gue dengan A&R gue, Mas Iman namanya, kalau dia dengerin. Dia tuh gak pernah nerima lagu yang gue tulis. Oh iya? Jadi selalu dia reject. Dia bilang kurang ini masih kurang ini. Nah saat pertama kali kita kirim dan dia langsung kasih emoji hati banyak banget 3 baris. Terus dia bilang gue suka banget. Gue langsung tahu, oh ini berarti lagunya gitu. Terus gue langsung yakin, oke Kak Kenny, kita rekam demonya ya. Kita rekam demonya, kita kirim.
singkat cerita kita langsung rekaman buat studio versionnya, terus kita rilis bentar lagi. Berarti ini bisa jadi short escape ya waktu itu ya dari ngerjain skripsi. Iya benar. Kan? Dan itu jadi motivasi gue untuk beresin skripsi karena gue pengen memang gue sudah menargetkan gue untuk bisa sidang dulu, baru gue bisa rilis supaya gue promonya fokus. Makin ini keren ya ketika yang lainnya mungkin ketika lagi mungkin ya, skrip mungkin ada garis baru biar netizen gak salah kan. Biasanya kalau mahasiswa yang di Bandung nih terutama nih udah penat biasanya ke puncak gitu kan, atau mungkin Ranca ngopi-ngopi. Upas. Oh iya. Ngasih makan rusa. Oh iya. Kalau Mak beda ya. Saya juga loh ke Ranca Upas. Saya juga ke Ranca Upas. Kenalan sama rusanya? Kenalan, ada fotonya di Instagram. Oh iya, namanya juga. siapa kalau boleh tahu rusanya? Kebetulan saya gak bisa bahasa Rusa. Oh iya. Kebetulan. Tapi kalau lagu dari Berlabuh sendiri, ini lagunya udah jadi. Kalau judulnya Berlabuh ya? Oh iya. Ada siapa ya? Siapa ya? Maksudnya kita berlabuh pada pertanyaan berikutnya. Iya, oke. Judulnya apa? Ya judulnya Berlabuh. Ini pertama kali ya gue announce di Alvara. Bahkan di sosmed gue juga gue belum announce. Oke, 10.03.36. Boleh kita berikan tepuk tangan yang begitu luar biasa untuk Alvara. Berarti kalau lagu ini naik, ini karena berkat, berarti karena gue announce-nya di Alvara. Oke, video klip udah bisa diceritain konsepnya apa belum? Video klip intinya yang ini 180 derajat dari semua video klip yang pernah gue rilis. Dan sebenarnya tadinya gue agak kurang yakin dengan konsep ini. Jujur aja gue agak kurang yakin. Tapi ternyata hasilnya gue langsung suka. Ini video klip yang gue paling tidak kasih revisi. Misalnya kan biasanya gue ditanya, Mark tolong kasih input ya gitu. Minta revisi dari gue. Yang ini enggak sama sekali. PH-nya sama, Nocturnal Project namanya, yang bikin Salah Baca Pertanda juga. Jadi gue seneng. Pokoknya journey yang gue lewati dalam lagu Berlabuh ini adalah journey yang menyenangkan. Oke. Jadi gue harap hasilnya juga bisa memberikan kesenangan buat orang lain dan tentunya buat gue juga. Berarti vibes di lagu ini, vibes-nya happy kah? Atau mungkin agak ada mendayun-dayunnya, tetap soul yang bagaimana tuh kalau boleh tahu? Vibe-nya adalah gini, menurut gue cinta yang dewasa dan orang dewasa memahami cinta adalah bukan cinta yang selalu senang. Tapi bukan juga cinta yang selalu sedih. Nah lagu ini kayak gitu. Oh berarti ada happy-nya, ada sedihnya juga? Atau bisa dibilang. Di tengah-tengahnya? Tapi nanti lu akan menemukan kesimpulan di mana ya memang cinta itu tuh sesuatu yang dinamis kan. Gak bisa selalu senang dan gak bisa selalu sedih. Tapi at the end of the day lu harus bersyukur lu pernah menemukan cinta itu. Terlepas dari lu masih sama orangnya apa enggak, tapi kalau lu cuman bisa mengotakkan momen itu, lu pernah merasa dicintai dan lu pernah mencintai orang. Jadi fokus pada itu aja gitu. Oke. Kalau pengen tahu detailsnya Elfriend ya, judulnya adalah Can't Wait the Date judulnya. Karena masih belum kita bisa kasih tahu ya. Kira-kira bagaimana kan dan kapan kalau lagu itu akan boleh dikasih tahu rilisnya kapan? Tanggalnya? Bulannya aja mungkin. Bulannya Biar aman. Karena aman banget bulan ini, soalnya hari Jumatnya tinggal 1. Berarti bulan ini? Bulan ini, iya. tanggal 23. Berarti udah disebut ya? Di akhir bulan. Udahlah ya. Gak usah kita tahan. Siap-siap lah ya. Bentar lagi. Itu dia ya. Minggu depan tanggal 23. Ya udah deh, kalau gitu kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Ini adalah pertanyaan netizen. Oke, yang pertama. Titip pertanyaan dong Kak, gimana perasaan Mak setelah baru aja dapat gelar sarjana yang kemarin sore? Oh ini si paling kenal ceritanya ya. Yang kemarin sore masih di Bandung, terus sekarang udah di Malang. Ada rencana buat healing atau solo traveling dulu kah buat tenangin pikiran? Ada nggak? Sampai sih kepikiran kayak gitu tuh? Sampai saat ini enggak, cuman tadi tim dari marketing manajemen gue yang baik nawarin mau promo nggak di disebut ada baiknya gitu ya? Mau promo nggak di Bali bulan Juli, terus gue bilang mau banget gitu. Happy mau ya, banget. Ini tim marketing juga kayaknya excited banget. Excited gitu. Mereka nggak, gue kalau boleh kasih tahu, mereka tuh selalu seneng kalau ada gue. Tapi karena gue sih nembaknya bener pinter ya, nembaknya waktu on air. Iya. Sekalian gue mau nyari cowok buat salah satu dari tim marketing gue yang tersayang di Malang. Oh di sini coba aja nanti dicari. Iya, karena katanya pria-pria Malang itu oke punya ya. Iya, biasanya banyak yang menemukan cintanya di Malang. Oh, yang namanya siapa?
Pandu Genta bukan. Nanti boleh deh swipe kanan swipe kiri boleh saya bantu nanti ya. Udah ngantri loh di depan nih. Udah pada senyum-senyum. Itu take me out kebetulan ya. Mohon maaf ini fokusnya kok malah jadi ke 2 racun ya. Oh 2 racun. 2 racun. Pikir 2 serigala. Beda dong kalau itu. Pertanyaan berikutnya Mika. Ini ada yang tanya nih, Kak, tanyain Mark dong, kenangan manis apa aja yang ada selama di Bandung? Apakah sate jando? Gue bukan fans sate jando. Jangan benci gue ya. Oh iya. Kenangannya gak tau ya, kemarin pas gue balik mau sidang ke Bandung, gue merasa aneh karena for the first time gue nggak tahu gue mau tidur di mana. Oh ya? Karena kosan gue udah cabut dari kosan gue. Terus gue memang belum berencana untuk ngambil hotel. Tadinya gue kira ya udah gue walk in aja, nggak beli dari online. Terus perasaan itu membuat gue kayak biasanya gue ke Bandung udah pasti gue ke kosan gue. Terus gue tahu gue mau ngapain dan feels like home. For the first time kemarin gue balik ke Bandung ngerasanya gue sebagai pendatang dan itu yang bikin gue sedih. Karena kayak ternyata yang gue tinggalkan bukan hanya masa perkuliahan gue tapi Bandung in general, karena 4 tahun hidup gue di situ dan 4 tahun di masa gue beranjak dewasa kan. Banyak yang gue pelajarin tentang diri gue itu terjadi di Bandung gitu. Jadi kayak dan selama ini Bandung menjadi pelarian gue. Kayak misal kalau gue lagi hektik di Jakarta, gue lagi kayak stres mikirin kerjaan, gue ke Bandung gitu. Jadi sedih sih. Ada sedih-sedihnya juga ya. Momen haru ya. Tisu tadi udah jadi diambil. Mbak, tisunya udah enggak. Jadi daripada kita bersedih-sedih, kita kasih challenge buat Mark yang sesuai dengan jati diri Mark. Kalau Mark ini suka bikin lagu. Jadi kita bakal bikin tantangan untuk Mark. Jadi nanti bakal ada 3 kali nih. 3 kali ambil kertas. Dimana pilihan yang pertama itu adalah judul kata pertama, jadi judulnya itu terdiri dari 2 kata. Kata pertama, kata kedua, terus nanti yang pilihan ketiga adalah vibes-nya. Are you ready, Mark? Jadi yang ini bukan sarjana deh kayaknya. Oh iya. Gue gak bisa mencermati dengan cepat. Bukan, karena ini bukan manajemen rekayasa. Iya, benar. Gak sesuai. Berarti 2 kata itu harus ada kan? Yes. Ada. Ini aku kasih pilihan. Oke. Yuk, kita ambil yang pertama ya. Gak boleh ngintip ya, itu saya masih kelihatan dikit tuh. Oh tutup mata. Let's go. Taruh aja Kak. Yang pertama. Yang pertama. Taruh aja Kak. Pilih. Ini langsung dibuka gak yang pertama? Boleh, pilihan pertama. Oke, pilihan pertama. Kita buka. Terbakar. Oke. Kata yang kedua. Api asmara nih. Api asmara yang dahulu pernah membara. Terbakar rindu. Vibes-nya bagaimana? Vibes-nya. Gak bisa lagi gue bikin Bisa. Sedih. Masa gak bisa sedih orang lagunya bikin nangis? Kita coba ya, coba. Oke. Let's go. Jadi tadi Alfrednya kita udah kasih tantangan. Jadi boleh pikir dulu Mark ya. Kita kasih tantangan bikin lagu mungkin sebait boleh deh. Judulnya tadi barusan kata yang pertama dari terbakar. Dan yang kedua juga adalah rindu. Vibes-nya adalah sedih. Terbakar rindu. Vibes sedih versi Mark Natama. Here we go. Gue lebih deg-degan ini daripada sidang. Siapa tahu kan inspirasi lagu berikutnya. Iya, siapa tahu tiba-tiba rilis nih. Yes. Come on. Terbakar rindu by Mark Natama. Jika kau tanyakan kepada diriku, mengapa aku terbakar rindu? Ding 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 ding. Itu karena tak ada dirimu yang hangatkan hari-hariku. Segitu aja ya. Keren banget. Give a round of applause for Mark. Ntar kalau lupa liriknya ntar bisa minta ke kita lagi Boleh, ya. Ada recordnya kok. Footage-nya. Iya. Kan minta VOD-nya boleh gak ya? Boleh. Sebagai pengingat nanti ya. Iya. Aduh, tapi kalau boleh kali ini kita spill lagu yang berlabuh boleh kah? Boleh. Boleh ya. Berlabuh part yang menurut Mark ini paling ngena banget dan istilahnya ini adalah poin yang that's the point that I want to share to you guys gitu. Oke. Aduh gue jadi mikir lagi. Setelah lo ngomong gitu apa part yang lain ya? Tadi gue masuk sih ref gue nyanyiin. Terus tiba-tiba ada kalimat itu, yang mana ya? Oke. Ini yang paling jelek ya? Ini yang paling jelek atau pakai bagaimana nih? Spoiler ya? Ini ada kata-kata berlabuhnya di sini. Supaya pada ngerti konteksnya. Kian lama kapalku berlayar, berlabuh di dasar hatimu.
Hanya kamu yang buatku percaya, darimu ku rasakan cinta and be loved again. Oh baby, you're the one. Cintamu tak terkira. Wow. Gila, enak banget. Belum ada musiknya padahal ini baru akapela. Ini Padu bakal nagih lagi. Mbak-mbak, nanti waktu udah boleh ada minus bandnya, boleh main kemana lagi? Boleh Lagi ya. Kita tagih ya. Waduh deh Mak, kalau begitu ini kalau misalnya Elfriend pengen dengerin lagu terbaru atau mungkin single pertama, kedua, ketiga kemarin, boleh dicari di mana kalau boleh tahu? Semua info tentang perjalanan musik gue dan karir gue kalian paling bisa cek di Instagram. Karena gue paling aktif di Instagram @marknatama, MARKNATAMA. Dan untuk khusus berlabuh ini kita udah siapin surprise untuk kalian di TikTok. Jadi tungguin hari Minggu ini. Jadi tanggal berapa tuh ya? Tanggal 18 Juni. Akan ada sesuatu buat kalian dari berlabuh di TikTok. Jadi pantengin terus dan doakan lagu ini semoga bisa diperdengarkan ke lebih banyak orang lagi. Amin. Dan Berarti, rilisnya tanggal 23. Yes. Oke, banyak kejutan ya di tanggal 18. Pantengin TikToknya Mark. Dan di tanggal 23 kamu udah bisa dengerin lagu dari Berlabuh. Yes. Rilis. Harapan kedepannya deh untuk Mark dan juga Elfriend dan juga Markas di seluruh Indonesia dan juga dunia apa nih? Pertama-tama berhubung karena gue baru beres sidang, gue berharap Elfriends mungkin ada yang lagi kesusahan skripsi, putus asa, terus kehilangan motivasi. Percaya aja kalau misalnya lu tetap berusaha dan lu punya lingkungan yang bisa memberikan dukungan dan dorongan, kalian pasti bisa sampai tahap akhirnya. Dan semoga Elfriends kita semua sehat-sehat karena gue dengar Pak Jokowi udah mau mengangkat status pandemi. Jadi semoga itu bisa menjadi titik yang lebih cerah lagi untuk kami para musisi dan kalian para penikmat musik. Dan semoga tetaplah jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Sehat-sehat, jangan lupa untuk selalu jadi orang yang baik. Yes, that's the point juga. Ya thank you banget untuk Mark hari ini udah main ke Alfara. Semoga kedepannya kita masih sering dipertemukan juga. Amin. Dengan project-project dan juga karya-karya terbaru dari Mark ditunggu Pratama pokoknya juga. ya. Itu dia Elfriend ya. Udah jam 10 lebih juga, itu tandanya kita udah extend program WhatsApp in the morning hari ini. Thank you banget buat Elfriend udah dengerin. Jangan lupa untuk selalu kepoin kita di all social media dari @Elfara FM. Also live streaming kita di www.radioelfara.com. Yaudah. Ingat kita masih ada closing. Oke, berarti bertiga ya. Bareng-bareng ya. Yaudah kalau Enggak, karena gue udah pakai tas ya. Ingat loh. Jangan pulang dulu kau. Kau jangan pulang dulu ya. Oke, kita coba ya. Yaudah kalau gitu dari Jalan Tirar Barat nomor 1 Wiko Aiko pamit. Padu kita juga harus pamit. Mark Natama juga pamit. Still at the Musik Elfara FM. Your inspiration. Bye.